Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cantaka viewers, kembali lagi di Cantaka Wiyata Smator Podcast. Bersama saya Siti Atikah dan di samping saya adalah tamu kita hari ini. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Torjun. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Risnani, saya pengajar geografi di SMA Negeri 1 Torjun. Jadi teman-teman, Bu Risnani ini asli kelahiran Pamekasan. Nah, untuk pendidikannya, Bu Risnani menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, S2 di Universitas Negeri Malang, dan kuliah singkat di Bangkok, Thailand ya Ibu ya. Bu Risnani ini teman-teman banyak sekali karya dan pengalaman-pengalamannya, termasuk menciptakan buku-buku, menjadi pengalaman seperti narasumber ya Ibu, menjadi tamu istimewa, tamu undangan, dan menjadi kayak memiliki penghargaan pribadi dan termasuk siswa-siswa yang dibimbing Ibu ya. Alhamdulillah ya. Begitu sangat luar biasa ya tamu kita hari ini ya teman-teman. Termasuk penghargaan pribadi Ibu Risnani ini menjadi juara 2 lomba inovasi pembelajaran tingkat kabupaten tahun 2018 dan mendapatkan medali emas, perunggu, dan perak ya Ibu ya. Termasuk teman-teman ada berbagai penghargaan siswa yang dibimbing oleh Bu Risnani, seperti menjadi juara 1 OSNK Geografi mulai dari tahun 2017 ya Ibu ya, benar. Hingga sekarang masih 2023 tetap, masih menjadi dipertahankan kejuaraan itu ya teman-teman. Termasuk lomba online ya Ibu ya, termasuk kayak BTS, Big Fire Competition, Olimpiade, kayak PISA, di POSI itu kayak banyak. Jadi siswa-siswa yang dibimbing Bu Risnani ini juga luar biasa hebatnya menjadi seorang juara ya teman-teman. Mungkin itu ya Ibu ya tentang nenek Ibu. Kenapa sih tamu kita hari ini adalah Bu Risnani? Karena kita akan membicarakan pembahasan mengenai tips belajar menghadapi OSN ya Ibu ya. Di Instagram itu banyak sekali teman-teman Pushpresnas itu postingannya tentang KSN ya Ibu. Betul. Jadi mungkin di SMA Negeri 1 Torjun ini sudah persiapan juga ya Ibu ya? Ya, sudah persiapan. Bagaimana Ibu perkembangan mungkin dari tahun sebelumnya? Apakah banyak sekali teman-teman yang mendaftarkan diri untuk mengikuti KSN ini? Ya, baik Mbak Tika. Untuk SMA Negeri 1 Torjun sendiri, alhamdulillah untuk tahun 2023 ini ada peningkatan sekitar 50% siswa yang niat untuk ikut dalam OSK ya. Dengan terbukti kemarin sekolah kan ada didata dulu anak yang mau, siswa yang mau ikut OSN didata dulu. Jadi mereka mengisi form siapa mau masuk ke bidang mana. Kebetulan ada 9 OSN kan ya. Termasuk geografi, biologi, fisika, TK, ada 9 itu. Jadi siswa dikasih kebebasan untuk memilih OSK yang sesuai bakat mereka. Dari di situ sekitar kalau tidak keliru sekitar 90 lebih data siswa yang ikut. Nah dari situ diseleksi kan, diseleksi ternyata alhamdulillah dalam seleksi itu penjaringan siswa-siswa yang saya amati gitu ya, saya amati dan saya tanya ke teman-teman waktu itu. Ternyata siswa yang ikut kompetisi ke Semator saja di sekolah itu luar biasa. Seperti mereka niat memang mau ikut mau ikut OSN kayak seperti itu. Ternyata luar biasa ya, berarti ada kemajuan dari tahun yang lalu. OSK ini kan dari tahun 2013 kalau tidak salah ya, sampai sekarang ini perkembangannya luar biasa Mbak Tika. Jadi ini membuktikan kalau siswa-siswa SMA Negeri 1 Torjun sudah mulai mau maju seperti itu. Berarti ini lumayan banyak ya Ibu, pastinya dilakukan penjaringan. Ya. Nah, penjaringan itu dilakukan oleh sekolah apa langsung dari pembimbing bidang masing-masing? Oh enggak, pembimbing untuk awal tidak ikut campur. Untuk penjaringan, sekolah menginformasikan kepada siswa kalau ada OSK gitu ya, OSK kalau dulu SN ya, sekarang OSK. Jadi siapa saja yang silakan, ada pengumuman kan di mading itu sama di grup-grup WA, silakan siswa mengisi link, ada memang panitia di situ. Jadi di-share, ternyata dilihat banyak sekali yang daftar. Itu jadi pengumuman itu memang di-share di grup seperti itu penjaringan. Setelah diseleksi, kita kan ngambil 5. Setiap mapel itu 5
lima siswa seperti itu. Jadi yang masuk ke penjaringan 5 besar itu yang berhak untuk mengikuti selanjutnya gitu, tahap selanjutnya seperti itu Mbak Tika. Itu Ibu, buat teman-teman yang mau ikut seleksi itu harus pilih satu bidang apa boleh ikut bidang yang lain Ibu? Oh iya. Kebetulan di sini kami memberikan kebebasan gitu ya, karena memang pembinanya tidak ikut campur. Jadi pembina itu tahunya sudah ada daftar nama siswa yang sudah lolos seleksi seperti itu. Jadi siswa itu sekolah memberi kebebasan, ada pilihan kedua. Jadi pilihan pertama dia suka apa pertama gitu. Setelah itu ada pilihan kedua seperti kalau masuk perguruan tinggi gitu, pilihan satu, pilihan kedua. Jadi otomatis kalau memang dia punya bakat pilihan satu tidak terima gitu, tapi di pilihan kedua dia terima, ya sudah dia masuk ke pilihan kedua. Jadi ini lebih, menurut saya ini lebih leluasa seperti itu kan. Jadi siswa bisa mengembangkan, tidak bisa biologi ternyata bisa masuk kimia seperti itu. Jadi lebih banyak penjaringannya dan lebih banyak siswa itu bebas dia berkompetisi seperti itu. Menurut saya itu bagus gitu. Ada 2 pilihan seperti itu. Jadi ada lagi siswa yang dua-duanya masuk gitu. Contoh, satunya ngambil biologi, satunya ngambil geografi. Ternyata dua-duanya masuk di situ gitu. Nah, dari sini kalau sudah ada kesamaan diterima, ini antara pembimbing biasanya diskusi dulu. Diskusi dulu, ini sama-sama diterima. Tapi pembimbing tidak berhak untuk memutuskan anak ini ikut geografi atau ikut biologi. Anaknya dipanggil. Anaknya dipanggil, dia lebih sreg kemana seperti itu. Akhirnya anaknya, ya sudah Bu, saya suka biologi. Ya sudah biologi. Kami memberikan kebebasan buat mereka untuk belajar lebih seperti itu. Jadi tidak memaksa dia pinter rebutan dah. Di sini bebas seperti itu. Jadi mereka berhak mengikuti olimpiade sesuai dengan kemampuannya dan minatnya dia gitu. Efektif sekali ya Ibu untuk betul. Metode seleksi dari sekolah langsung karena sesuai minat dan bakatnya siswa masing-masing ya Ibu. Jadi untuk setelah tahap penjaringan perseleksian dari sekolah itu, lanjutnya itu teman-teman yang sudah terseleksi itu belajar sendiri apa ikut tahap karantina itu? Setelah siswa-siswa dinyatakan lolos seperti ini ya, lolos, ada 9 kali 5, 45 siswa di situ. Nanti ada tahap pembinaan, ada tahap 1 gitu. Tahap 1 ini sudah mulai bulan Januari kemarin. Tahap 1 itu hanya 1 minggu 2 kali. Tapi sisanya, contoh geografi, hari Senin dan hari Kamis. Hari Selasa, Rabu, dan Jumat, siswa ini tetap belajar di kelas. Hari Senin dan Kamis, mereka ikut bimbingan geografi dari pagi sampai akhir. Jadi full dia bebas belajar di kelas, tapi dia harus fokus untuk belajar bimbingan mereka, geografi seperti itu. Jadi bimbingan untuk tahap pertama selama 1 bulan, 1 minggu 2 kali. Setelah itu baru ada tahap kedua. Tahap kedua ini full karantina. Jadi selama 1 bulan nanti ada karantina dari Senin sampai hari Jumat full mereka belajar sesuai ruangannya. Jadi mereka dibebas tugaskan di kelas, dibebas tugaskan tugas, dibebaskan belajar yang lain. Jadi harus fokus dengan KSN yang mereka pelajari seperti itu. Dan untuk gurunya atau pembimbing hanya 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali, namun siswanya harus tetap belajar setiap hari. Jadi di karantina, kalau tidak begitu ini karena memang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan juara kan seperti itu Mbak Tika. Berarti ini untuk tahap karantina itu berlaku untuk semua bidang kan ya Bu? Semua bidang. Jadi di semator ini kan banyak ruangan ya. Ruangan biologi ada di mana, jadi ruangan TIK ada di mana seperti itu. Jadi siswa itu belajar fokus pembimbingan di situ tanpa menunggu pembimbing. Dia dari Senin sampai Jumat di karantina full belajar KSN itu. Baru jadwalnya pembimbing, contoh geografi kalau 3 hari itu Senin, Rabu, dan Kamis. Saya datang di situ untuk membimbing anak-anak. Sama dengan pembimbing lain seperti itu. Jadi setiap pembimbing tuh punya jadwal yang tidak mengganggu mengajar di kelas. Karena di sini kan 3 jam ya, guru-guru itu dikasih waktu 3 jam untuk membimbing anak-anak yang tidak mengganggu di kelas. Jadi semuanya jalan, bimbingannya jalan, mengajar di kelas jalan seperti itu. Berarti KBM-nya tetap berjalan ya Ibu ya. Untuk tahap kan itu tahap karantina ya Ibu ya. Nah, mungkin Ibu memiliki cara atau metode belajar yang baik dan efektif itu seperti apa kan? Pastinya itu nggak cuma di geografi tapi di tiap bidang
agak mirip-mirip atau sama kan cara belajarnya gitu. Mungkin Ibu memiliki tips gitu Ibu. Tip dan trik ya, tip dan trik belajar USK gitu ya. Bagaimana bisa lolos? Iya. Alhamdulillah bimbingan saya geografi tiap tahun ini bertahan ya, juara 1, juara 2, gitu. Semoga tahun ini juga tetap bertahan begitu ya. Kalau saya amati Mbak Tika ya sebagai pembimbing dan pengalaman saya membimbing, sebenarnya ini kan tinggal 2 bulan lagi ya. Mungkin sekitar bulan Maret, tanggal 26 Maret ini sudah mulai OSK gitu kan ya. Tinggal 2 bulan, itu waktu yang sangat mepet sekali untuk menang OSK kan gitu. Karena untuk menang itu harus butuh berbulan-bulan, butuh bertahun-tahun untuk belajar. Sedangkan di Torchun hanya 2 bulan untuk menempuh belajar ini. Nah, bagaimana untuk tembus OSK seperti itu? Untuk tembus sampai ke provinsi kan gitu. Makanya belajarnya harus efektif dan efisien. Efektifnya itu apa? Ya hasilnya yang maksimal. Bagaimana caranya? Kalau menurut Ibu itu kan materi OSK itu kan materi OSN ya, itu kan banyak sekali. Sekali. Termasuk geografi banyak, ada pariwisata, ada perekonomian, ada litosfer, ada oceanografi, macam-macam seperti itu. Teori sangat banyak, materi sangat banyak. Maka yang pertama, jangan bertele-tele dengan teori. Sekali lagi, jangan bertele-tele dengan teori, lakukan langsung latihan soal. Soal yang valid itu 5 tahun yang terakhir biasanya Mbak Tika yang lebih. Jadi siswa-siswa semator khususnya ya tolong diperhatikan soal-soal. Kalau sekarang di tahun 2024 maka tahun 2019 ya. 2019 atau 2018 itu sudah dipelajari. Model soal mana yang sering keluar itu seperti itu. Dan di OSK itu saya lihat ada soal-soal kayak kejutan gitu. Nggak pernah ada tapi kok ada gitu, tapi ini sulit, sudah dilewati aja. Jadi paling yang keluar hanya 1-2 soal daripada materi kita waktu kita belajar habis untuk hanya ini aja, karena soal itu 1 atau 2 yang keluar kan seperti itu. Mending kita belajar polanya mana yang sering keluar, itu 1. Yang kedua, kita tahan dulu kesenangan sesaat. Tahan dulu kesenangan sesaat. Kesenangan kita itu apa? Kan kita sering diganggu dengan HP kan? WA, status dan sebagainya. Kalau pingin menang, pingin hasil yang maksimal, tunda dulu kesenangan sesaat. Kalian harus benar-benar dari dalam harus bekerja keras, pantang menyerahkan seperti itu. Harus singkirkan. Kalau mau belajar ya sudah fokus ke ini. Saya mau menangnya OSK gitu, mau menang itu harus ada niat kan Mbak Tika, harus ada niat. Jadi fokus. Karena kalau saya nyimak Mbak Tika ya, fokus belajar itu hanya 25 menit. Jadi tolong 25 menit ini fokus untuk belajar. Setelah 25 menit berhenti dulu. 5 menit istirahat. Entah anak-anak mau buka WA, mau chattingan, balas saja semua 5 menit itu. Minum, pakai tiduran sebentar. Setelah 5 menit masuk lagi 25 menit lagi. Baca lagi, fokus lagi. Setelah itu istirahat lagi 5 menit. Itu triknya kalau saya di geografi kan gitu. Nah, setelah itu latihan soal sudah ya. Latihan soal sudah. Terus tadi konsep sih. Ya, materi-materi yang sulit itu tolong, kalau materi yang sulit itu jangan dipelajari sudah. Kalau merasa sudah ngeblank dengan itu ya sudah. Jadi fokus mana yang benar-benar dipahami. Seperti itu. Jadi terus ini trik belajar ya, trik belajar. Jadi yang pertama, kalau bisa pakai komputer atau buku. Kalau kita belajar pakai HP begini, kalau ada WA, terganggu sudah. Kan gitu. Mending nih HP taruh aja kita pakai buku atau pakai komputer. Seperti itu Mbak Tika. Ini trik untuk belajar. Terus bagaimana kalau menjawab kan gitu? Kadang kita sudah belajar fokus, sudah benar-benar tahu soalnya seperti apa. Tip menjawab pada hari OSN kan? Ini yang benar-benar, karena kemenangan itu berasalnya keberuntungan. Keberuntungan, 90% keberuntungan biasanya, dan sisanya adalah yang kita pelajari kan. Karena kita pelajar, kalau kita blank sudah hilang. Pertama kita harus tahu, lihat dulu soal itu. Soal ini ada pengurangan apa tidak? Kalau ada pengurangan, hati-hati. Kalau kita ragu-ragu, mending kita tidak usah jawab. Kalau kita ragu-ragu, kita salah, biasanya kita menang, tidak jadi menang karena minus kan gitu. Tapi kalau soal seperti biologi, ini kan waktunya lama ya. Terus di biologi itu tidak ada pengurangan. Ya sudah, jawab aja semua.
toh tidak rugi ke kita kan Iya. gitu. Itu yang kedua. Terus yang kedua, harus pemanasan dulu Mbak Tika. Kalau mau jawab soal harus pemanasan. Tidak hanya olahraga saja oleh pemanasan. Kita mau masuk OSN itu harus pemanasan. Pemanasan seperti apa? Kadang kita kalau ikut mau jawab soal, kadang gitu fokusnya di menit keberapa. Atau kita kenceng pertama, yang terakhir kita sudah ngeblank. Atau kita ngeblank dulu, akhir kita fokus. Jadi kita pemanasan dulu. 1 jam atau 2 jam sebelum masuk OSN, kita harus belajar dulu atau menjawab soal-soal gampang. Yang gampang aja, tek gitu. Kita belajar soal yang gampang. Kalau masa ujian ini sudah panas kan otak, wes gampang sudah seperti itu. Itu. Yang kedua, manajemen waktu. Setiap OSN itu kan beda waktunya. Iya. Yang paling cepat itu kalau enggak salah kimia ya. Kimia. Cepat 30 menit atau berapa gitu. Ya, berapa menit gitu. Kalau geografi 180, ada yang 3 jam gitu ya, Iya, belum 3 jam. 90 Pak, ya. Ini manajemen waktu. Jadi harus selektif dulu. Soal yang paling gampang dilihat, sudah selesaikan dulu. Bukan dibagi 180 dibagi berapa soal, enggak usah. Jadi apa yang paling gampang ya sudah, kita klik, tinggal yang terakhir yang paling sulit itu kita kerjakan. Jadi seperti itu. Jadi selektif. Tuh. Dan terakhir Mbak Tika lupa. Setiap hari harus belajar maksimal 3 jam. Atau menurut saya maksimal atau minimal 3 jam. Tiap hari itu harus belajar. Kalau memang ada kesibukan, ya sudah dikurangi jadi 2 jam. Tapi tiap hari itu continue harus terus. Itu kalau mau menang, gitu. Kalau menang seperti itu. Iya. Jadi harus bertahun-tahun, bukan 2 bulan lolos USN enggak. Karena soalnya banyak sekali dan tipe soalnya banyak. Terus juga materinya sangat padat sekali seperti itu. Karena bukan materi SMA lagi, ini Iya. sudah tingkat tinggi. Ibu pun sebagai pembimbing juga belajar, Iya. belajar yang universitas juga Iya. dipelajari seperti itu. Itu Mbak Tika. Berarti kan soalnya itu udah kelas atas ya Bu, berarti kan harus memiliki jiwa kompetisi. Nah, untuk menang, untuk teman-teman yang ikut KSN ini, haruskah memiliki jiwa kompetisi? Saya menang gitu ya Ibu? Oh ya harus. Jadi kalau mau ikut OSN, mau menang ya harus, tidak kata orang Madura tak andro bebeng kan gitu Iya. ya. Jangan ikut-ikutan. Jadi harus benar-benar saya ikut OSN memang harus menang. Lah caranya untuk menang bukan hanya di omongan saja. Tidak hanya KSN saja lah ya, semuanya ya di kelas, entah itu yang akademik maupun non akademik ya tetap harus punya Iya, jiwa kompetisi kompetisi. biar kita itu untuk belajar itu semangat. Seperti ini, seperti OSN harus menang. Caranya seperti apa? Kita lihat teman bimbingan kita itu selama bimbingan dia adalah teman kita. Iya. Karena bimbingan itu butuh rekan kan, Iya. butuh guru, Partner. butuh diri kita sendiri, butuh partner untuk sharing. Itu teman kita pada waktu itu. Tapi pada waktu ujian sudah mulai, teman-teman di sekitar kita itu adalah saingan kita. Kita lihat, kita harus tahu dulu gaya belajar saya itu apa. Jadi harus tahu. Kalau gaya belajar saya adalah mendengarkan, ya sudah mendengarkan. Kalau gaya belajar saya itu membaca, ya membaca. Jadi sesuaikan dengan gaya belajar seperti itu. Dan yang kedua, harus benar-benar cari selektif. Teman saya lagi belajar apa? Saya harus belajar apa? Teman saya belajar di Instagram. Oh, saya juga belajar Instagram, saya belajar di YouTube. Karena tidak cukup hanya belajar di buku, tidak cukup hanya belajar soal-soal, tidak cukup hanya mendengarkan dari keterangan dari penjelasan dari tutor atau pembimbing. Jadi belajar banyak, tanya ke para alumni, lihat di Instagram, tonton di YouTube, pembahasan itu banyak sekali. Itu trik. Jadi harus punya jiwa kompetisi itu. Dengan adanya jiwa kompetisi, maka berbagai cara yang dilakukan untuk dia biar bisa hasil yang maksimal seperti itu Mbak Tika. Kan Ibu sebagai pendamping kan ini bimbingannya, anaknya Ibu ini, anak didiknya Ibu kan gak cuma 1, pastinya 5 ya paling sedikit Bu. Dari berbagai karakter dan cara belajar yang berbeda, bagaimana Ibu sebagai pendamping menyikapi itu ya Ibu? Ya. Iya. Saya sebagai pembina geografi, Iya. kebetulan saya keras ya. Iya. Termasuk Mbak Tika, bimbingan saya juara berapa? 1 dan 2 ya. Alhamdulillah, 1 dan 2. Bimbingan saya keras kan. Keras saya itu bagaimana sih? Keras dalam pembimbingan, keras dalam bagaimana untuk membentuk karakter Mbak Tika harus berkompetisi. Saya sebagai pembimbing, sebelum mereka masuk ke bimbingan saya tanya dulu, kamu jatuh cinta enggak dengan geografi? Artinya kalau adik-adik atau anak-anak sudah cinta dengan mapel yang sudah dipilih, insya Allah dia akan kemana-mana akan membaca buku itu kan. Itu 1. Yang kedua, mau menang apa enggak? Iya. Kan gitu, harus ditanya menang apa enggak?
Oh enggak Bu, ikut-ikut, oh enggak usah. Kalau menang Bu, oh berarti anak ini punya jiwa kompetisi. Iya. Terus yang ketiga, punya pasangan apa enggak? Karena kalau SMA itu mesti kan ada pasangan-pasangan kan gitu ya. Kalau tidak pacaran kan enggak gaul gitu. Tapi khusus pembimbingan saya tidak mau bimbingan saya punya pasangan. Kenapa? Kalau dia sudah punya pasangan, maka di tengah-tengah seperti tadi itu, kesukaan sesaat akan ada di situ kan. Terganggu dia dengan pada waktu dia bimbingan ada WA di chat seperti itu. Jadi fokus aja di situ. Jadi itulah terus gaya belajarnya anak saya bagaimana? Saya itu kalau di geografi ada sih gaya belajar yang sukanya pakai ini nih headset itu mendengarkan sendiri di YouTube. Ada juga yang hanya suka baca. Ada satu siswa saya yang sekarang ini tidak bisa kalau saya tidak menerangkan. Jadi harus ibu yang terangkan, berarti gaya belajar dia mendengarkan seperti itu. Jadi saya kasih cara apa? Saya kasih YouTube seperti itu yang bisa menjelaskan itu. Banyak sih karakter anak belajar kan berbeda seperti itu Mbak Tika. Mungkin itu saja ya Ibu mengenai tips belajar menghadapi KSN ini, terutama untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Torchun dan Cantaka viewers di sana. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat dan memotivasi teman-teman di sana ya Ibu. Amin. Semangat berjuang untuk sobat KSN, selamat berkompetisi untuk berprestasi. Mungkin itu ya Ibu. Kembali lagi di Cantaka Wiyata Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.